Jenazah pensiunan guru yang diduga tewas akibat perampokan ditemukan di kawasan Tanjung Lago, Banyuasin, Sumatera Selatan. Sopir angkutan sampah di Kota Bengkulu membuang sampah yang mereka angkut di halaman kantor wali kota dan DPRD. Aksi tersebut sebagai protes yang tidak dapat membuang sampah di tempat pembuangan akhir air Sebakul. Persiapan pelaksanaan Ziarah Kubro 2026 mencapai 90%. Tradisi menjelang Ramadan ini diperkirakan meningkat dan menembus lebih dari 20.000 orang. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kami akan mengawali hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Pagi selengkapnya. Di Kompas TV, independen, terpercaya. Kami awali Kompas Pagi saudara setelah dilakukan pencarian. Jenazah pensiunan guru yang diduga tewas akibat perampokan ditemukan di kawasan Tanjung Lago, Banyuasin, Sumatera Selatan. Sementara 3 terduga pelaku yang ditangkap masih menjalani pemeriksaan. Pencarian terhadap Kristina, pensiunan guru yang diduga tewas dirampok, akhirnya menemukan titik terang. Selasa 27 Januari 2026 sore, polisi menemukan jenazah lansia perempuan di perkebunan sawit Tanjung Lago, Banyuasin. Jenazah dievakuasi tim Inafis untuk autopsi, dengan identifikasi awal mengarah pada korban berdasarkan barang pribadi yang ditemukan. Untuk saat ini kita belum bisa bilang itu pasti, cuman kalau dilihat dari ciri-ciri mungkin kan kita masih menunggu hasil dari CPK. Ada Mbak, kenapa keciren sama jam tangan itu mungkin apa? Ya kebetulan itu kemungkinan besar itu jam yang saya beli. Sementara itu 3 terduga pelaku perampokan masih menjalani pemeriksaan dan dijerat pasal pencurian dengan kekerasan. Yang jelas saat ini dari Ditreskrim Polda Sumatera Selatan telah menerapkan pasal 49 KUHP ya, nomor 1 tahun 2023 ya, KUHP yang baru ya, tentang pencurian dengan kekerasan. Dan nanti akan ada pengembangan lainnya kepada tersangka lainnya, dan saat ini 3 orang tersangka sudah ditahan dan ditangkap ya. Kristina sebelumnya dilaporkan hilang sejak 16 Januari 2026 dan terakhir terlihat berada di dalam mobilnya yang diduga dikendarai pelaku. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, 15 pengguna narkoba ditangkap tim gabungan di 2 wilayah Bangka Selatan. Mereka ditangkap saat tengah menggunakan sabu. Sebanyak 15 orang ditangkap tim gabungan saat tengah berpesta sabu di wilayah Bangka Selatan. Penggerebekan dilakukan di 2 lokasi setelah petugas menerima laporan terkait aktivitas mencurigakan. Usai ditangkap, para terduga pengguna narkoba menjalani pemeriksaan awal termasuk tes urin. Petugas juga melakukan penggeledahan di sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi penyimpanan dan penggunaan sabu serta menyita sejumlah barang bukti terkait. Dit Narkoba Polda Bangka Belitung bersama dengan tim gabungan dari BNN, kemudian Satpol PP, Kodim telah melakukan kegiatan penggerebekan ya terhadap pemakai atau pengguna narkoba jenis sabu-sabu di 2 lokasi, yaitu lokasinya di Kampung Sukadamai, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Botoali, Bangka Selatan, dan lokasi tambang Tungau, Kampung Air Lingga, Kelurahan Teladan, Bangka Selatan. Dari hasil penggerebekan tersebut telah diamankan 15 orang pengguna ya. Jadi saat ini 15 orang tersebut telah diamankan
dan diproses lebih lanjut. Saat ini para terduga pelaku dan barang bukti berada di Polda Bangka Belitung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Bangka Selatan, Bangka Belitung. Kembali ke Palembang, Saudara. Polda Sumatera Selatan membongkar peredaran narkoba jenis baru, Etimodat, yang dikemas dalam rokok elektrik di Palembang. 2 pengedar ditangkap termasuk seorang perempuan asal Medan yang diduga sebagai pemasok. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan membongkar peredaran narkoba jenis baru Etomidate yang dikemas dalam rokok elektrik. 2 pengedar ditangkap saat penggerebekan di rumah kos kawasan Siring Agung, Ilir Barat 1 Palembang. Polisi menyita 430 cartridge liquid vape mengandung Etomidate serta 10 butir pil ekstasi. 1 cartridge dijual dengan harga 3 hingga 7 juta rupiah dan termasuk narkotika golongan 2. Hasil uji laboratorium mengungkap sebagian besar barang bukti mengandung MDMA, zat aktif setara ekstasi. Pengembangan kasus berujung pada penangkapan seorang perempuan di Medan, Sumatera Utara sebagai pemasok yang 2 kali mengirim Etomidate ke Palembang melalui jalur darat. Ini adalah bentuknya liquid, ada kemasan 2 mili, 3 mili, dan 5 mili. Harganya paling murah 4 juta sampai dengan 7 juta rupiah. Nah, ini bisa disampaikan bahwa dari kawan-kawan yang menyampaikan ini narkoba tingkat dewa, ya, betul Pak Abed ya. Nah, ini, jadi yang pakai ini sultan-sultan gitu. Kelas gitu ya. Nah, dari 456 cartridge ini bisa semuanya kompatibel dengan device-device yang ada beredar di pasaran, Bapak Ibu. Dari 3 tersangka, polisi menyita ponsel dan uang tunai, serta menelusuri aliran dana terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke Bengkulu, Saudara, sejumlah ibu-ibu di Kelurahan Beringin Raya, Kota Bengkulu mendatangi warung remang-remang yang beroperasi setiap malam. Aksi ini dipicu kekhawatiran karena lokasi tersebut diduga menjual minuman keras dan PSK. Bersama Satpol PP Kota Bengkulu, sejumlah ibu-ibu di Kelurahan Beringin Raya mendatangi warung remang-remang di sepanjang jalan Bengkulen Street. Warga mendesak pemerintah kota bersikap tegas menutup usaha warung yang diduga menyediakan minuman keras dan PSK. Keberadaan warung tersebut kerap memicu keributan dan mengganggu waktu istirahat warga. Selain itu, para ibu mengaku khawatir anggota keluarga mereka mendatangi tempat tersebut. Ya, karena kemarin kan banyak yang mabuk, ada yang terjun ke sungai, Pak, hampir mati. Ada yang pembunuhan kemarin, Pak. Meresahkan, Pak. Pemerintah Kota Bengkulu juga sudah memberi peringatan agar bangunan dibongkar namun tidak diindahkan. Akhirnya Satpol PP membongkar bangunan tersebut dengan disaksikan warga sekitar. Selain minuman beralkohol, juga kita lihat ya ada pendamping dengan pakaian yang tidak sepatutnya ya. Kemudian ya tidak sepatutnya lah ya. Kemudian dari penampilannya muda dan tidak waktunya, seharusnya waktunya jam 23 itu atau jam 12 itu kan tidur untuk wanita atau laki-laki seumur-umur yang seperti itu. Tapi nyatanya mereka masih segar bugar dan memegang minuman beralkohol. Pemerintah Kota Bengkulu memastikan penertiban akan dilakukan secara menyeluruh demi menjaga kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Yang juga jadi sorotan, Saudara, sejumlah sopir angkutan sampah di Kota Bengkulu membuang sampah yang mereka angkut di halaman kantor wali kota dan DPRD. Aksi tersebut sebagai protes sopir yang tidak dapat membuang sampah di tempat pembuangan akhir air Sebakul. Sopir pengangkut sampah mendatangi kantor wali kota dan DPRD Kota Bengkulu, lalu membuang sampah di halaman perkantoran. Aksi ini menimbulkan bau tak sedap dan mengganggu aktivitas aparatur sipil negara di pusat pemerintahan kota.
Aksi tersebut dilakukan sopir angkutan sampah sebagai bentuk kekecewaan pada pemerintah Kota Bengkulu yang belum memperbaiki kondisi tempat pembuangan akhir air Sebakul. Hal itu mengakibatkan para pengangkut sampah tak bisa membuang sampah di TPA tersebut. Setelah kami minta, berapa kali kami minta dengan pihak Pemda Kota, dengan pihak yang berwenang, tidak pernah ditanggapi. Sampai saat ini, dari jam 8, aku sudah muat sampai jam 8 ke TPA. Sampai di TPA tidak bisa buang. Karena apa? Alat yang ada di TPA tidak bisa operasi karena tidak ada minyak. Alasannya itu, Pak. Seperti itu terus. Berapa kali alat tidak pernah ada minyak. Pemerintah Kota Bengkulu merespon keras aksi tersebut dan menilai tindakan itu. Pemkot menyatakan akan membawa persoalan ini ke ranah hukum. Kantor wali kota yang itu adalah pusatnya kota ini adalah pelanggaran yang mereka udah lakukan. Ya, ini salah ya. Kenapa mereka sampai buang kemari? Ini adalah pelanggaran menurut kami yang tidak bisa kami tinggal diam. Ya, kami sudah berkoordinasi ini juga dengan tim hukum kami akan laporkan apa yang sudah mereka lakukan di sini, kami akan laporkan ke pihak yang berwajib. Terkait kondisi TPA air Sebakul, Pemkot memastikan anggaran perbaikan telah disiapkan dan saat ini masih dalam proses. Tim Liputan Kompas TV, Bengkulu. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi. Anda masih di Kompas Pagi, saudara. Dari insiden kebakaran, diduga akibat korsleting listrik, satu rumah di Tanjung Seneng, Lampung Utara hangus terbakar. 2 anak dan seorang ibu mengalami luka bakar ringan akibat insiden ini. Kebakaran Kelapa 7, rumah Pak Abu. Kebakaran menghanguskan rumah milik Sumiati, warga Jalan Kapten Mustafa, Tanjung Seneng, Lampung Utara. Saat kejadian, korban berada di dalam rumah dan berhasil diselamatkan anaknya meski mengalami luka bakar ringan. Aku dari depan. Iya, dari depan. Apa ruang depan. Habis semua ya? Habis semua. Ini Bu. Ibu masih sempat di dalam? Masih sempat dalam, semua masih sempat di dalam. Ini untuk nggak mau pulang ya? Iya, pulang. Siapa Bang pulang kemana? Petugas pemadam kebakaran tiba dengan 3 unit mobil. Dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik. Ini sudah mulai pendinginan dan kita mengerahkan 3 armada. Diandai personil 15 orang dan alhamdulillah pada saat ini tinggal pendinginan saja. Kurang 35 menit kita selesai memadamkan apinya. Namun dugaan sementara itu korsleting listrik. Dugaan tapi. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, sementara polisi masih melakukan penyelidikan. Roma Afria Idham, Kompas TV, Lampung Utara, Lampung. Dari informasi lainnya, saudara, pemakaman Praka Marinir Muhammad Kori, anggota Batalion 9 Brigif 4 Marinir BS Lampung, yang menjadi korban longsor di Cisarua, Jawa Barat, digelar secara kedinasan di Lampung Timur. Suasana duka mengiringi pemakaman Praka Marinir Muhammad Kori, anggota TNI AL Batalion 9 Brigif 4 Marinir BS Lampung, yang menjadi korban longsor di Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Jenazah dimakamkan secara kedinasan di kampung halamannya Desa Kibang, Metro Kibang, Lampung Timur, Senin 26 Januari 2026 sore lalu. Kepergian almarhum meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Praka Kori dikenal sebagai sosok kebanggaan dan penopang keluarga. Ada waktu nak berangkat ke Bandung, ya pamit mau mak, katanya saya mau berangkat ke Bandung. Nanti kalau sudah lulusan dari Bandung, saya mau berangkat ke Papua. Nanti kalau sudah pulang dari Papua, saya mau beli rumah di Lampung. Nanti ibu saya sama bapak saya mau dibawa ke Lampung. Praka Muhammad Kori merupakan satu dari 23 anggota marinir yang terdampak longsor saat latihan. 4 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 19 lainnya masih dalam pencarian. Roma Afria Idham, Kompas TV, Lampung Timur, Lampung.
Yang juga jadi sorotan saudara, Polresta Bengkulu tidak lagi menampilkan tersangka saat pernyataan pers pengungkapan kasus kejahatan. Kebijakan ini diterapkan seiring pemberlakuan KUHP baru yang melarang tersangka dihadirkan di hadapan media. Polresta Bengkulu mengungkap kasus narkoba lintas provinsi dengan menangkap 6 tersangka dari jaringan berbeda. Namun kali ini polisi tidak menampilkan para tersangka dan hanya memperlihatkan barang bukti narkotika. Kebijakan tersebut diterapkan seiring pemberlakuan KUHP baru yang melarang tersangka dihadirkan di ruang publik. Aturan ini berlaku sejak proses penangkapan hingga tahapan pemeriksaan. Untuk KUHP yang baru ini bahwa untuk menghadirkan TSK sekarang sudah tidak bisa lagi, tidak diperbolehkan lagi. Baik itu nanti skalanya dalam pelaksanaan penangkapan ataupun mindik awal, itu mungkin untuk sementara ini sampai ada petunjuk lebih lanjut lagi, sementara tidak bisa untuk dipublish atau ditampilkan. Polresta Bengkulu memastikan kebijakan tidak menampilkan tersangka akan diterapkan pada setiap keterangan pers pengungkapan kasus kejahatan selanjutnya. Bayazil Ar-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Sementara itu, minyak goreng minyak kita di pasar tradisional Angso 2 Kota Jambi kosong sepekan terakhir. Kekosongan ini terjadi menjelang Imlek dan Ramadan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat. Naiknya permintaan masyarakat membuat minyak goreng subsidi minyak kita habis di pasaran. Komoditas ini dijual seharga Rp15.700 per liter, sehingga menjadi pilihan warga. Di pasar tradisional Angso 2 Kota Jambi, ketersediaan minyak kita kosong sejak sepekan terakhir. Kondisi ini dipicu kebutuhan masyarakat menjelang perayaan Imlek dan bulan Ramadan. Minyak kita di pasar ini biasanya didistribusikan 1 kali dalam sepekan. Lagi kosong Pak, lagi habis. Sejak kapan? Dari kemarin Pak, minggu kemarin. Minggu kemarin. Ini kenapa bisa kosong nggak? Banyak yang beli Pak, soalnya banyak yang nyari minyak juga Pak. Keterbatasan komoditi ini mendorong sebagian warga beralih ke minyak goreng curah. Meski harga minyak curah mulai merangkak naik dari Rp18.000 menjadi Rp19.000 per kilogram. Minyak kita sekarang berapa? Minyak kita masih 17. Masih 17. Ya, tapi sudah mulai kosong. Kenapa? Sejak kapan tuh kosong yuk? Sudah hampir 1 minggu. 1 minggu. Yang di Bulog. Di Bulog ini kan. Jadi kayak mana kita belinya? Beli minyak curah lah, terpaksa minyak curah baik. Meningkatnya permintaan harga kebutuhan lain juga mengalami kenaikan. Ratna Sari, Kompas TV, Kota Jambi, Jambi. Kembali ke Sumatera Selatan, saudara, pemerintah Kota Palembang mengajukan tambahan kuota bantuan sosial pada Kementerian Sosial. Langkah ini dilakukan untuk memperluas jangkauan bantuan. Sebagai upaya memperluas jangkauan bantuan untuk warga kurang mampu, pemerintah Kota Palembang mengajukan tambahan ribuan kuota bantuan sosial pada Kementerian Sosial. Penambahan kuota ini mencakup bantuan iuran jaminan kesehatan, bantuan sembako, serta program Keluarga Harapan. Dan semua rujukannya di dataset. Dataset dari mana? Dari statistik. Biar tadi semua kegiatan, program kegiatan kita itu tepat sasaran, tepat kualitas, tepat jumlah. Oh, kita mau kasih bansos, oh rujukannya ini. Benar-benar terukur. By name, by address, bahkan by phone mungkin, sampai ke tingkat akar rumput. Jadi pemetaan, oh wong miskin, kita kasih bantu ke sini. Benar-benar tepat sasaran. Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, pemerintah kota menegaskan pendataan penerima mengacu pada data nasional ekonomi nasional yang bersumber dari statistik resmi. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kami jeda sejenak, saudara. Setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Rizka Silviana masih bersama Anda di Kompas Pagi, saudara. Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A khusus menerima surat permohonan penghentian penuntutan dari Kejaksaan.
dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Haji Alim. Permohonan tersebut akan diputuskan hakim dalam sidang yang dijadwalkan pekan depan. 5 hari setelah wafatnya Kemas Abdul Halim Ali atau Haji Alim, Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A khusus menerima permohonan penghentian penuntutan dari Kejaksaan. Pengadilan menjadwalkan sidang pembacaan penetapan gugurnya perkara pada Kamis 5 Februari 2026. Terkait dengan surat yang memberitahukan atau keterangan tentang meninggalnya Haji Alim, alhamdulillah kami cek ternyata sudah masuk ke Pengadilan Negeri Palembang. Hal tersebut nanti akan disampaikan ke majelis hakim yang bersangkutan, sehingga pada waktu hari persidangan, kalau tidak salah hari Kamis tanggal 5 Februari, itu sebenarnya agendanya putusan selah. Tetapi mengingat berita seperti itu, nanti pada hari itulah nanti majelis hakim akan bersikap apakah akan mengeluarkan penetapan menyatakan kalau perkara tersebut menyatakan gugur. Haji Alim merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi pemalsuan surat hak guna usaha proyek tol Betung Tempino Jambi dengan kerugian negara sekitar 127 miliar rupiah. Meski perkara pidana gugur, Kejaksaan menempuh jalur perdata untuk pemulihan kerugian negara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi kami lanjutkan dari tradisi jelang Ramadan. Persiapan pelaksanaan Ziarah Kubro 2026 mencapai 90%. Tradisi menjelang Ramadan ini diperkirakan meningkat dan menembus lebih dari 20.000 orang. Ziarah Kubro, tradisi tahunan masyarakat Palembang menjelang Ramadan, dengan menziarahi makam para tokoh agama dan wali penyebar Islam. Pelaksanaan Ziarah Kubro 2026 dijadwalkan digelar 3 hari, 6 hingga 8 Februari, dengan persiapan yang telah mencapai 90%. Jumlah jemaah diperkirakan meningkat dan menembus lebih dari 20.000 orang. Dengan dukungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Masyarakat terutama yang ada di kota Palembang dan Sumatera Selatan ini ikut serta di dalam acara ini. Jangan sampai acara ini dikenal oleh orang internasional, dikenal oleh orang yang di luar Sumatera Selatan, tapi orang Sumatera Selatan sendiri, orang Palembang tidak mengenal event yang begitu besar dan barokah ini. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kegiatan ini juga akan dihadiri jemaah dari berbagai negara, menambah kehikmatan tradisi religi di Palembang. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Masih dengan informasi unik saudara, Pasar Pocong yang berdiri sejak 2004 di seberang Ulu 2 Palembang, bermula dari keterbatasan lahan, pedagang berdagang di area pemakaman. Seiring waktu, pasar unik ini tumbuh menjadi denyut ekonomi yang menggerakkan kehidupan masyarakat. Pasar Pocong sejatinya pasar pagi yang beroperasi sejak 2004 di kawasan pemakaman seberang Ulu 2 Palembang. Nama unik ini muncul karena lokasinya, bukan kisah mistis, melainkan keterbatasan lahan yang membuat pedagang sempat berjualan di atas makam. Meski terkesan tak biasa, pasar ini justru diterima masyarakat dan bertahan hingga kini sebagai sumber penghasilan warga sekitar. Ya ini kan istilahnya pasar tumbuhan itu. Pasar tumbuhan. Ya kita kan memanfaatkan lahan yang ada, Pak. Tadinya kan kita di lahan depan ini, Pak. Kemudian yang punya lahan kuburan itu bangun dewek di atas lahan dia. Ada yang di atas kuburan itu kan punya mereka sendiri, jadi lama-lama disewa kan. Ada yang disewa, ada yang mereka sendiri yang nunggu usahanya. Tapi sekarang sudah tertata rapi, Pak ya? Ya agak makin berkembang lah, makin merapi ke diri. Kalau dulu kan datang daun gelap, sekarang lah batu. Aktivitas jual beli berlangsung akrab tanpa rasa takut, layaknya pasar tradisional lainnya. Kini pasar Pocong tampil lebih tertata dengan kios-kios permanen. Kalau usaha itu baru mulai 2013. Kalau mulai motor jam 5 subuh. Untuk pembeli yang baru mulai jam 6, baru sudah mulai berguyur kan datang. Nggak takut sama nama pasar Pocong? Sudah, kalau pasar Pocong ini sudah dari kecil, sudah usia 5 tahun sudah tinggal di sini. Jadilah sudah korban, sudah bersahabat. Sudah bersahabat dengan yang pasar ini. Sejak pagi, pasar ini menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan harga terjangkau.
menjadikannya denyut ekonomi sekaligus potret kehidupan warga di tengah ruang yang tak lazim. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke informasi olahraga, saudara, skuad David FC meraih kemenangan keduanya usai menaklukkan Persegrata dengan skor telak 6-0. Hasil ini mengantarkan David FC memuncaki klasemen sementara kompetisi Liga 4 Sumatera Selatan musim ini. David FC tampil dominan saat menghadapi Persegrata pada laga kedua Liga 4 Sumatera Selatan 2026. Menguasai jalannya pertandingan, David FC menang telak 6-0. 6 gol dicetak Satrio Aji, Irzan Al-Hadad yang membukukan 3 gol serta Alfirzon dengan 2 gol. Alhamdulillah ya, pertandingan ini kita meraih poin penuh ya, dan juga anak-anak lumayan sangat bagus ya, dengan tensi yang lumayan cukup keras juga ya. Juga anak-anak ini mayoritas anak-anak di bawah umur 20 tahun kan, jadi jam terbangnya masih minim kan, tapi kita usahakan pertandingan tinggal lebih baik pada hari ini. Kemenangan ini mengantarkan David FC ke puncak klasemen sementara dengan raihan 6 poin dari 2 laga. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dari kompetisi Championship, laga Super Big Match akan tersaji di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Sumsel United akan menjamu Garuda Yaksa FC dalam duel krusial yang menentukan perebutan puncak klasemen Grup 1 Championship. Skuad Sumsel United mematangkan persiapan jelang laga berat menghadapi pemuncak klasemen sementara Grup 1 Garuda Yaksa FC Jumat 29 Januari 2025 malam. Tim pelatih terus mengasah taktik dan strategi, terutama penyelesaian akhir serta organisasi pertahanan. Pelatih Neil Maizar menekankan fokus penuh pada Garuda Yaksa FC bukan lawan mudah. Laga ini dinilai krusial mengingat hasilnya akan menentukan posisi Sumsel United di papan klasemen sementara. Iya, yakin aja, karena Garuda Yaksa kan kalau kita menang sama dia kan berarti kita di atas dia. Gitu. Tapi kalau kita kalah ya kita di bawah dia. Karena peluangnya sudah ada dan harus yakin, mempersiapkan diri bahwa semua tim itu sama aja. Cuma kita harus awas saja karena setiap pertandingan itu kan final. Saat ini Sumsel United menempati peringkat ketiga dengan 30 poin. Sementara Garuda Yaksa FC kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 33 poin. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Pencarian terhadap Kristina pensiunan guru yang diduga tewas dirampok akhirnya menemukan titik terang. Selasa 27 Januari 2026 sore, polisi menemukan jenazah lansia perempuan di perkebunan sawit Tanjung Lago, Banyuasin. Jenazah dievakuasi tim Inafis untuk autopsi dengan identifikasi awal mengarah pada korban berdasarkan barang pribadi yang ditemukan. Untuk saat ini kita belum bisa bilang itu pasti, cuman kalau dilihat dari ciri-ciri mungkin kan kita masih menunggu hasil dari Ada Mbak, kenapa keciran sama jam tangan itu mungkin apa? Ya kebetulan itu kemungkinan besar itu jam yang saya beli. Sementara itu 3 terduga pelaku perampokan masih menjalani pemeriksaan dan dijerat pasal pencurian dengan kekerasan. Yang jelas saat ini dari Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan telah menerapkan pasal 419 KUHP ya, nomor 1 tahun 2023 ya, KUHP yang baru ya, tentang pencurian dengan kekerasan. Dan nanti akan ada pengembangan lainnya kepada tersangka lainnya, dan saat ini 3 orang tersangka sudah
ditahan dan ditangkap ya. Christina sebelumnya dilaporkan hilang sejak 16 Januari 2026 dan terakhir terlihat berada di dalam mobilnya yang diduga dikendarai pelaku. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sopir pengangkut sampah mendatangi kantor wali kota dan DPRD Kota Bengkulu, lalu membuang sampah di halaman perkantoran. Aksi ini menimbulkan bau tak sedap dan mengganggu aktivitas aparatur sipil negara di pusat pemerintahan kota. Aksi tersebut dilakukan sopir angkutan sampah sebagai bentuk kekecewaan pada pemerintah Kota Bengkulu yang belum memperbaiki kondisi tempat pembuangan akhir air Sebakul. Hal itu mengakibatkan para pengangkut sampah tak bisa membuang sampah di TPA tersebut. Setelah kami minta, berapa kali kami minta dengan pihak Pemda Kota, dengan pihak yang berwenang, tidak pernah ditanggapi. Sampai saat ini, dari jam 8, aku sudah muat sampai jam 8 ke TPA. Sampai di TPA tidak bisa buang. Karena apa? Alat yang ada di TPA tidak bisa operasi karena tidak ada minyak. Alasannya itu, Pak. Seperti itu terus. Berapa kali alat tidak pernah ada minyak. Pemerintah Kota Bengkulu merespon keras aksi tersebut dan menilai tindakan itu. Pemkot menyatakan akan membawa persoalan ini ke ranah hukum. Kantor wali kota yang itu adalah pusatnya kota ini adalah pelanggaran yang mereka sudah lakukan. Ya, salah ya. Kenapa mereka sampai buang kemari? Ini adalah pelanggaran menurut kami yang tidak bisa kami tinggal diam. Ya, kami sudah berkoordinasi ini juga dengan tim hukum kami akan laporkan apa yang sudah mereka lakukan di sini, kami akan laporkan ke pihak yang berwajib. Terkait kondisi TPA air Sebakul, Pemkot memastikan anggaran perbaikan telah disiapkan dan saat ini masih dalam proses. Tim Liputan, Kompas TV, Bengkulu. Ziarah Kubro, tradisi tahunan masyarakat Palembang menjelang Ramadan, dengan menziarahi makam para tokoh agama dan wali penyebar Islam. Pelaksanaan Ziarah Kubro 2026 dijadwalkan digelar 3 hari, 6 hingga 8 Februari, dengan persiapan yang telah mencapai 90%. Jumlah jemaah diperkirakan meningkat dan menembus lebih dari 20.000 orang, dengan dukungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Masyarakat terutama yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan ini ikut serta di dalam acara ini. Jangan sampai acara ini dikenal oleh orang internasional, dikenal oleh orang yang di luar Sumatera Selatan, tapi orang Sumatera Selatan sendiri, orang Palembang tidak mengenal event yang begitu besar dan barokah ini. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kegiatan ini juga akan dihadiri jemaah dari berbagai negara, menambah kehikmatan tradisi religi di Palembang. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.